sebenarnya itu pidana itu adalah ultimum remedium, ya, upaya terakhir. Upaya terakhir Upaya ya. terakhir nih, ini yang penting di Indonesia itu kita semua user yang tadinya investasi, ya, main di trading, di trading kan, dianggap sebagai mencuci uang. Nah, ini bahaya. Betul. Jadi jangan salah menempatkan pasar pidana ya. Selamat sore abangku Dr. Musa Darwin Paning SHMH. Selamat sore Kang TW. Luar biasa. Terima kasih sudah mau hadir di podcast gue. Baik, siap. Jadi netizen, Bang Musa atau Dr. Musa Darwin Paning SHMH ini adalah seorang ahli hukum pidana yang jam terbangnya nggak perlu diragukan lagi karena banyak digunakan oleh kepolisian, bahkan oleh pribadi-pribadi sebagai saksi ahli hukum pidana di nggak kehitung berapa perkara tuh yang pernah ditangani gitu ya. Kemudian beliau juga seorang dosen Fakultas Hukum di Universitas Unikom, sangat terkemuka di Kota Bandung. Dan beliau juga ya advokat tentunya, senior gitu ya. Dan beliau juga pernah menjadi ketua Pradi Kota Bandung dan sekarang menjadi ketua Dewan Pakar Pradi Kota Bandung. Benar sekali. Jadi ini narasumber bintang tamu yang sangat tepat di episode kali ini. Gini, abangku. Iya, siap Kang TW. Gini loh, kan lagi rame nih. Iya, Lagi rame kasus dugaan penipuan dari satu atau beberapa sebenarnya platform binary option. Jadi binary option ini disebutkan sebagai aplikasi trading, tapi banyak yang menyatakan ahli-ahli trader gitu ya, trading di luar sana, bahkan government juga menyatakan bahwa itu bukan aplikasi trading tapi mirip-mirip judi gitu. Nah, dan lagi viralnya itu karena ada influencer, ada tokoh publik lah, anak muda lagi tiba-tiba jadi sultan kaya gitu kan, bagi-bagi dan kemewahan. Terus afiliator ini terindikasi diduga karena para korban yang sudah speak up di luar sana gitu ya, mencurigai atau bahkan yakin banget gitu afiliator itu mendapatkan keuntungan. Ada yang 70%, ada yang 50% dari kerugian user ya. yang mendaftar lewat afiliasinya. Nah, karena abang ini kan ahli hukum pidana, jadi mungkin ya nanti sedikit unsur perdatanya kita bahas juga, tapi lebih ke pidananya nih. Aku mulai baca-baca nih, karena kan ada kantor hukum kita bang, Pidai Law Firm ya, dan abang juga memang support di situ sebagai salah satu konsultan ahli di Pidai Law Firm ini. Nah, kan banyak bang ternyata yang korban di Bandung sekitarnya, termasuk Jawa Barat, yang mulai komunikasi ke kantor hukum kita, ingin didampingi secara hukum. Nah, akhirnya ya kita kode etik kan harus merespon para korban ini untuk ditindaklanjuti. Nah, tapi kita pengen bikin dulu podcast secara kajian hukumnya dulu. Nah, saya baca ada yang berusaha menjerat lewat pasal perjudian. Ada yang berusaha menjerat lewat perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan konsumen. Dan itu juga di statementkan oleh tokoh-tokoh juga di luar sana. Nah, menurut Bang Musa sendiri sebetulnya dengan kejadian kasus seperti ini, itu lebih cocok dijerat pasal apa sih sebenarnya? Karena kan ini macam-macam nih spekulasinya gitu bang. Iya. Baik, terima kasih. Yang paling utama itu kita harus pahami bahwa sebenarnya itu pidana itu adalah ultimum remedium, ya, upaya terakhir. Upaya Terakhir nih, ini yang penting di Indonesia itu asas ultimum remedium itu diakui ya. Artinya harusnya ditempatkan yang paling terakhir ya. Dan untuk menjerat seseorang itu tidak langsung hukum pidana yang dikedepankan, itu secara asas. Secara praktik banyak orang yang mengedepankan pidana di depan justru. Kenapa? Karena mungkin terasa lebih cepat penyelesaiannya dibandingkan dengan hukum-hukum lain.
Nah, bagaimana mengenai trading yang lagi ramai dan viral, adanya dugaan penipuan ataupun dianggap judi dan sebagainya. Nah, tentu kita lihat dari sisi hukum pidana sebagai upaya terakhir, sebenarnya sudah ada hukum administrasi yang berjalan, misalkan dengan cara pemblokiran ya, ada yang diblokir kan. Nah, ketika ada pemblokiran itu sebetulnya hukum administrasi sudah jalan. Dan juga ada hukum-hukum lain keperdataan apabila ada yang merasa dirugikan bisa menuntut haknya ke pengadilan, gitu ya. Namun apabila memang sudah sangat merugikan banyak pihak dan ada dugaan juga bisa nanti melakukan tindakan-tindakan yang lebih merugikan lagi, bisa kita gunakan hukum pidana, gitu Kang TW. Gitu. Tapi sebagai upaya terakhir harusnya. Sebagai upaya terakhir seharusnya. Tapi dalam praktik sering sekali digunakan justru upaya terdepan. Tapi nggak masalah kalau jadi upaya terdepan. Ya sebetulnya hanya melanggar asas saja. Dalam praktik bisa saja. Karena hukum kita masih memperkenankan itu kan. Iya. Gitu. Nah tadi kan ada pasal perjudian, ada undang-undang perlindungan konsumen. Ya. Nah, Bang Musa sendiri ada pandangan lain nggak? Ya kalau saya sih terkait yang lagi ramai ini, ya penipuan trading ini, dugaan penipuan trading lah ya. Saya lebih cocoknya ke situ. Kenapa ya? Karena memang tentu si user bukan orang yang mau bermain judi ya. Iya. Ya kan? Bukan kan? Kalau saya diajak judi saya juga pasti nolak. Tentu user ya, banyak rekan-rekan kita juga jadi user, tentu ingin istilahnya bisnis, mendapatkan keuntungan. Betul. Ya, dari benar-benar real trading. Benar-benar real trading, tapi ternyata itu tidak real trading ya. Ya, itu mungkin dia tidak tahu. Ya. Tidak tahu kedalamannya sampai di mana. Jadi kalau dianggap nanti itu judi, tentu itu akan menyeret juga ya, menyeret semua user ya. Bagaimana korban sekarang bisa menjadi pelaku. Iya, pelaku judi jadinya. Ini yang menyedihkan. Nanti bisa jadi keguncangan sosial dong, ya kan? Sekian banyak orang yang menjadi user bisa berpotensi menjadi pelaku judi, dan saya tidak setuju di situ ya. Karena apa? Saya melihatnya lebih cocok sebagai adanya dugaan tindak pidana penipuan. Gitu kan? Karena tadi tidak real trading kan? Betul. Gitu. Saya lebih cocoknya ke sana. Kalau mengenai perlindungan konsumen dan sebagainya, ya itu juga bisa, tetapi di ranah administrasi nanti kalau memang ada izin-izin, ada hal yang diblokir seperti itu ya. Itu mungkin sudah dilakukan ya sama pemerintah ya, ada yang diblokir. Saya baca sih memang berkali-kali bahkan diblokir gitu. Tapi kalau ada lagi yang baru dan sebagainya, ini bisa dipakai pidana karena dia melakukan lagi. Tidak ada efek jera kan? Betul. Sehingga pidana bisa masuk, bisa maju ke depan. Karena upaya-upaya yang sudah ada ternyata tidak diabaikan. Betul. Oleh apliatornya diabaikan. Doronglah pidana gitu. Kita harapkan dengan adanya pidana bisa diperiksa secara kebenaran materialnya, gitu kan. Sampai kedalaman nanti diperiksa. Betul. Apakah benar trading atau hanya ya itu banyak kamuflase. Gitu. Tipu daya di situ. Oke. Gitu. Nah, berarti kalau Bang Musa lebih condong ingin mengarahkan ke penipuannya gitu ya. Ya, adanya dugaan penipuan ini. Sehingga user benar-benar jadi korban. Ya, user dia diposisikan sebagai korban. Jangan dia ketika kita gunakan pasar judi, ya tentu ada penyedia jasa judi ya, permainan judi, ada pemainnya. Ada pemain, ada agen judinya nih. Ada agen judinya lagi kan. Nah, ini. Apalagi digunakan pasar TPPU lagi ya kan. Iya. Lebih mengerikan lagi. Ya. Kita semua user yang tadinya investasi dia main di trading kan dianggap sebagai mencuci uang. Nah, ini bahaya. Betul. Jadi jangan salah menempatkan pasar pidana ya untuk dalam kasus yang ramai ini. Oke. Gitu. Nah, ini Bang, kan aplikasi platform Binomo ini saya sebutin karena sudah beredar ya, yang Binomo. Kalau yang lain masih belum beredar. Tapi Binomo ini udah beredar dan sudah dilaporkan saya baca beritanya di Bareskrim kan, di Mabes Polri.
Nah, khusus buat binomo ini karena memang ada juga korban yang banyak lewat aplikasi ini dan afiliator lewat aplikasi ini. Nah, binomo ini kan setelah dicek gitu ya oleh beberapa kalangan juga, bahkan media mainstream, itu memang tidak ada izin di negara ini. Nah, bahkan tidak ada kantor perwakilan apapun di Indonesia. Sehingga platform ini berdomisili di luar. Nah, tapi ada afiliator yang mempromosikan baik langsung ataupun tidak langsung platform ini di Indonesia tanpa kantor perwakilan yang resmi karena tidak ada izin. Nah, pertanyaan saya pertama, buat binomonya apakah bisa diproses secara hukum karena ya kita susah mungkin domisili, tapi mungkin Pak Bang Musa ada pandangan lain. Itu pertama, apakah binomonya bisa kita proses secara hukum? Dan yang kedua, apakah afiliator ini walaupun bukan perwakilan kantor resmi, tapi dia sebagai pribadi yang menjadi afiliasi resmi dong pastinya karena terdaftar sebagai partner binomo, itu bisa dijerat hukum juga sebagai misalnya mempromosikan perusahaan ilegal. Ya, tentu mengenai binomonya ya makhluk apa ini ya? Makhluk apa ya? Apa ini? Di dalam hukum Indonesia kan hanya ada dua makhluk ya, atau subjek hukum itu orang atau enggak badan ya, atau badan hukum. Nah, binomo ini apa gitu? Kita nggak ketahui. Tentu ya. Nanti yang bertanggung jawab adalah meskipun dia anggap aja dia mesin atau kecanggihan teknologi, tapi kan ada operatornya. Ya kan, operator ini kan tentu orang ya. Kalau dia tidak berbadan hukum resmi di Indonesia, berarti kita pastikan dia orang ya. Berarti orang yang menggunakan sistem binomo. Nah, orang ini bisa yang memperdagangkan sistem ini. Orang ini bisa dijerat gitu ya. Kalau binomo ini tidak punya izin dan sebagainya, tentu ada hukum administrasi seperti tadi udah diblokir dan sebagainya oleh pemerintah ya. Nah, kalau ada dugaan tindak pidana, maka kepolisian bisa memproses, dan polisi punya kecanggihan juga untuk mencari siapa sih yang menggerakkan binomo ini di Indonesia ya kan. Dia dugaannya kan kalau di Indonesia itu siapa sih yang bisa dikatakan melakukan tindak pidana atau siapa sih yang bisa dijerat melakukan tindak pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana apakah itu? Apakah penipuan, apakah penggelapan dan sebagainya? Ketika terpenuhi, dia bisa dikatakan diduga melakukan tindak kejahatan. Dan juga tidak ada alasan pemaaf pembenar bagi dirinya. Itu dia bisa dijerat. Bisa dijerat ya. Jadi binomo ya nanti kita telusuri siapa yang menggerakkannya. Orang tersebut, karena memang kalau memang benar tidak ada badan hukumnya di Indonesia, maka dia statusnya sebagai orang. Bisa dijerat. Bisa dijerat ya. Bisa dijerat dengan KUHP penipuan ya, pasal 378, ataupun juga Undang-Undang ITE-nya pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Bisa dikenakan kepada penggerak binomo ini. Termasuk berarti afiliator ini ya. Bagaimana afiliator? Afiliator ini ya tentu ada istilahnya, dia kan menjadi seorang yang mempromosikan, tentu dia harus tahu apa yang dipromosikan. Dan patut diduga bahwa dia telah mengetahui ya. Patut diduga telah mengetahui, karenanya dia terhadap orang ini bisa juga diduga melakukan tindak pidana yang sama dengan si binomonya, yaitu apa? Dikenakan pasal 55 atau 56. Pasal 55 kalau turut serta ya bersama-sama dengan sistem menggerakkan binomo itu. Kalau dia sifatnya hanya mempromosikan, pasal 56 membantu turut serta berarti. Iya, pembantuan. Kalau turut serta di pasal 55, pembantuan di pasal 56. Ancamannya sama-sama. Sesuai dengan pasal pokoknya. Kalau 378 pasalnya 4 tahun bisa ditahan. Kalau Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 ya, junto pasal 45A ayat 2 itu bisa ancamannya 6 tahun dan denda 1 miliar. Bisa dijuntokan dengan pasal 55 dan 56. Tergantung peran-peran masing-masing, apakah dia turut serta atau dalam posisi membantu. Nah, kalau afiliator saya lihat patut diduga mereka itu dalam posisi membantu. Ancamannya sama-sama dengan aktor intelektual daripada sistem binomo itu. Tapi kita juga ini
nggak final binomo seperti apa ya. Ini Iya. karena kan di luar juga masih kajian ya. Masih kajian. Apakah binomo benar-benar tidak ada izin? Ya. Walaupun di situs-situs hukum terkenal di Indonesia juga diedukasi bahwa memang tidak ada izin. Iya. Nah, tapi kita belum official lah itu ya. Kita tidak menghakimi di Tidak sini, menghakimi tidak ya. menjudge. Tapi kita dalam rangka juga penelitian dan Penelitian, pencerahan betul. terhadap Nah, masyarakat. Ya. jadi kita masih tentu ada statement dari kepolisian nanti yang lebih ini kan, dari pengadilan dan sebagainya. Ya. Nah, terus gini Bang, ini kan para korban banyak Ya. sebetulnya, tapi yang baru lapor ke Bareskrim di Mabes Polri itu baru 8 orang. Ya. Itu pun udah miliaran ininya kerugiannya. Nah, ini yang sering dibahas sama korban gini Bang. Iya. Jadi mereka nggak rela ketika mereka loss atau rugi itu 70% atau sekian persennya itu masuk jadi keuntungan si afiliator. Ya, begitu. Sehingga mereka menuntut lebih ke sisi itu. Istilahnya pengen duit balik gitu. Iya, Ya kan? Iya. Nah, terus dari sisi unsur pidananya apakah ada unsur pidananya nih? Misalnya saya daftar bermain di situ transaksi, kemudian saya loss, rugi terus dapat si afiliator dapat untung. Iya. Itu ada unsur pidananya nggak sih? Karena ini yang diributin itu sebenarnya untuk korban tuh. Iya, kalau yang saya baca-baca ya dari kronologis yang ada di pemberitaan Detik, hukum online dan sebagainya, itu saya bisa berpendapat ya, berpendapat bahwa ini patut diduga dalam sistem binomo ini bisa dijerat ya hukum pidana, utamanya ya pasal 378 mengenai penipuan. Di sini kan ya tentu nanti kita lihat dari kronologisnya masing-masing user dengan apanya mungkin beda-beda ya. Apakah di situ dinyatakan ini sebagai real trading atau gimana ya? Itu kalau ternyata tidak berarti dia dalam hal ini memberikan keadaan yang tidak benar atau keadaan palsu. Ini bisa ya ketika itu menimbulkan kerugian kepada pihak lain, ini bisa dikenakan bisa memenuhi unsur pidana. Ya, itu. Jadi kalau ada keadaan palsu, ada martabat palsu, ada nama palsu di situ ya. Beda pasal lagi itu berarti. Bisa beda pasal lagi. Dan kalau itu diberitakan menggunakan ITE, tentu ini menggunakan ITE ya karena trading ya. Bisa dikenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Itu bisa kena ancaman 6 tahun ya. Bahkan denda 1 miliar gitu ya. Jadi berarti bisa pasal berlapis. Bisa pasal berlapis. Jadi pasal yang ini bisa dikenakan pasal undang-undang khusus, undang-undang ITE, dijuntokan dengan KUHP seperti itu. Wah, ini ngeri sekali ya. Nah, tapi gini Bang, kemarin-kemarin nih, ini juga perlu divalidasi ya sama netizen. Saya hanya membaca juga. Ada influencer, dia niatnya baik, membongkar gitu. Kemudian ada satu data yang disebutkan nama-nama afiliatornya termasuk penghasilannya sebagai afiliator. Dan luar biasa, itu ratusan miliar rata-rata penghasilan si afiliator. Gak lama dari abis upload itu ada berita influencernya ditangkap. Tapi nggak dijelasin ditangkap karena apa, cuman karena ada dokumen yang diupload tanpa izin gitulah. Kurang lebih saya baca. Nah, tadi dengan ancaman-ancaman pidana, terus denda 1 miliar. Ya kalau saya pribadi misalnya, ya udah mending pasang badan aja. Karena duit gua udah banyak. Udah gitu. banyak Gimana tuh Bang? Reaksi Abang tuh? Begini. Memang terkadang atau seringkali hukum itu sering dikatakan orang tertinggal dengan bisnis. Contoh saja tadi kerugiannya lebih daripada 1 miliar. Kerugian lebih dari 1 miliar, ancamannya hanya maksimal 1 miliar dendanya kan. Berarti kan hukum tertinggal ya kan? Hukum tertinggal. Tetapi ya ada juga yang istilahnya 1 hari di penjara itu sama dengan 1000 tahun. Sebagai contoh misalkan ya kalau kita orang biasa di penjara sehari masih biasa aja. Tapi kalau kita orang yang ya sudah punya jabatan, udah posisi, 1 hari di penjara, jangankan 1 hari, 1 jam di penjara saja dia sudah terpuruk mentalnya, udah jatuh dan sebagainya. Jadi itu juga sangat berat ya sebenarnya. Gitu, tidak bisa dihitung dengan
nominal uang juga. Iya, betul. Gitu. Mungkin ada juga yang sudah siap pasang badan dan sebagainya ya. Ada juga yang seperti itu dia bertahan. Tapi kan di dalam penjara juga kita lihat praktik-praktiknya. Bisa 1 hari dia dikerjain sesama di penjara kan. Iya, benar juga. Buat apa punya uang kalau misalkan ya, misalkan buat apa punya uang kalau dia ternyata di penjara disodomi lah misalkan, ya kan, uangnya miliaran tapi sama teman penjara di penjara kita disodomi. Hok, buat apa uang kita Buat sebanyak apa? itu? Kita nggak bisa apa-apa. Jadi 1 hari di penjara juga itu sudah berat Udah sebenarnya. berat ya. Udah berat, apalagi 6 tahun kan. Aduh. Itu Pak Kang TW. Jadi para korban juga ketika memang ini bisa dijerat pidana, kemudian yang terduga itu Ya. masuk, misalnya ya uang nggak kembali juga ya ikhlasin aja gitu ya. Ya sebenarnya ya seperti itu karena orang sudah ditahan, udah stres, udah berat kan, mana mau lagi dia mengembalikan lagi kan. Kecuali masih ada aset-asetnya bisa kita upayakan keperdataan. Oh bisa, masih bisa. Masih bisa kita upayakan keperdataannya. Tapi kalau nggak ada aset mau apa yang kita sita? Oke, berarti harus tahu dulu sisa asetnya apa, di mana aja, Iya, baru bisa diupayakan. baru bisa kita upayakan. Berarti bisa 2 jalan nih, pidana sama perdata. Ya, bisa kedua-duanya. Perdata ini tentunya untuk mengganti kerugian Iya. korban. Dan ya kita harus bayangkan ada nggak asetnya. Kalau nggak ada, nanti jadi capek-capek saja kita. Oh, kalau sih lihat di YouTube-nya sih banyak asetnya Bang. Mobil mewah, Iya. rumah mewah, Tapi kan motor mewah. rumahnya atas nama siapa? Oh, iya mobilnya juga atas ya. nama siapa? Kita belum tahu kan. Iya benar juga. Iya. Oke. Nah, terus gini Bang. Kan ini udah mulai banyak yang DM nih Ya, ke kantor hukum Priai. Iya. Nah, terus kan kita juga ingin menegakkan keadilan, mencari keadilan dan memperjuangkan hak-hak orang banyak gitu ya, Iya. hajat orang banyak gitu. Iya. Nah, ini kan misalnya nih ketika ya udah kita buka posko pengaduan aja sekalian nih, karena saya planningnya juga begitu. iya. Karena kita juga jadi pengen tahu berapa banyak sih pelapor nanti atau pengadu yang masuk ke posko kita, khususnya Bandung Raya dan Jawa Barat. Itu memang boleh kan seperti itu ya? Ya bagus itu. Kita dalam rangka untuk mendorong masyarakat membuka posko pengaduan ini bagus ya. Bagus ya. Bagus, justru ini memberikan kesempatan kepada para pencari keadilan nantinya kan. Betul. Kan kebingungan mau kemana gitu. Iya. Dengan adanya posko dibuka jadi lebih mempermudah gitu untuk mendapatkan informasi dan ataupun nantinya melakukan upaya hukum Oke. begitu. Nanti saya lengkapi dengan secara digital, Bang. Digital. Jadi Oh. pengaduan lewat link nanti saya akan siapkan di Instagram Luar saya. biasa. Di Artu Bagus Wijaya. Nanti trek tinggal tombol isi aja. Nanti kita akan mendampingi dan ini gratis. Pendampingan hukumnya Iya. gratis. Ini sebagai langkah nyata bukti dari kantor hukum Priai. Iya. Istilahnya ya kita berada untuk buat keadilan lah. Iya. Dan kita berperan membantu masyarakat gitu. Nah ini luar biasa berarti ya. Udah ada ya poskonya ya. Silakan. Minimal Bandung Raya sama Jawa Barat ya. Walaupun ada beberapa di luar Jawa Barat sih yang kontak saya. Nah terus gini Bang. Ini kan kasus ini kan mencuat ya. Kan korbannya nggak banyak, nggak sedikit. Iya. Nah misalnya nih kalau di compare dengan case yang lain, misalnya pencemaran nama baik gitu ya kemarin. Terus karena misalnya unsur pidananya lemah, tapi karena melibatkan banyak orang, jadinya jadi kuat. Apakah di kasus ini serupa, Bang? Ya bisa jadi seperti ini karena memang mungkin yang ya kita duga kah penyelenggara ini kan. Ini kan sebagai mata pencarian ya. Jadi bisa dikenakan pasal 378 379A ya. Penipuan yang terus-menerus. Ya kan? Ini dijadikan sebagai mata pencarian. Kalau memang fakta-fakta nanti terpenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut ya, itu bisa menjadi hal yang istilahnya memberatkan daripada si penyelenggara. Tapi ini kita masih menduga ya, karena memang fakta-fakta yang ada dari berita-berita yang cukup bagus ya, kita juga belum bisa menghakimi ya apakah
dapat dipidana atau tidak. Tetapi ketika nanti ada fakta-fakta, ada keadaan palsu misalkan ya, ada nama palsu, terus ada kerugian yang ditimbulkan, nah ini bisa memenuhi unsur tindak pidana penipuan, maka itu bisa ditegakkan ya. tindak pidana gitu. Oke. Nah, kita sedikit ke perdatanya, Bang. Ya, tadi karena kebanyakan korban itu nanya ke saya juga, kalau saya lapor apakah uang saya bisa kembali? Nah, itu mekanismenya gimana, Bang? Sampai apakah lewat penyitaan atau sebagainya atau seperti apa? Ya, artinya kalau kita pakai keperdataan tentu kita akan gugat perbuatan bukan hukum tentunya ya. Di situ memang akan panjang. Kita akan ajukan sita jaminan terhadap semua harta kekayaan. Ya, semua harta kekayaan yang ada dan atau yang nanti akan ada di kemudian hari, kita minta diajukan sita dulu. Gitu kan. Nah, ini kalau kita mengajukan permohonan sita, kita harus jelaskan objek yang mana. Nah, seringkali mungkin kita lihat, wah mereka punya mobil, ya kan, punya tanah. Tapi begitu kita ajukan sita, ternyata bukan nama orang tersebut, ya. Maka sita tersebut tidak dikabulkan. Tidak bisa dikabulkan karena sita tidak bisa diletakkan kepada harta orang lain yang tidak ada kaitannya. Kecuali bisa dibuktikan ada kaitannya. Bisa dibuktikan, kalau mobil ada BPKB-nya, sertifikat ada SAM-nya dan sebagainya gitu ya. Perhiasan ada bukti dia beli di mana gitu ya. Kalau itu atas nama orang lain semua, dari segi pembuktian keperdataan agak lemah. Kenapa? Pembuktiannya formil kan. Tunjukkan mana buktinya surat. Gitu. Iya ya. Padahal bisa saja surat-surat itu di atas namakan siapa. Ya kan, di kwitansi pemberian emas misalkan dibikin nama siapa, ya kan gitu ya. Padahal yang secara materialnya yang beri dia dan punya dia, dipakai oleh dia gitu ya. Sehingga pembuktian di pidana kan pembuktian material. Tidak hanya lihat dari SAM-nya atas nama siapa, tapi akan ditanya-tanya saksi dan sebagainya, yang beri itu siapa? Dikuasai siapa? Ya. Itu bisa ditarik gitu. Sehingga dalam kasus ini ya bagusnya kedua-duanya berjalan gitu, baik pidananya jalan, keperdataannya juga jalan. Kenapa keperdataannya jalan juga? Supaya kita mengamankan aset-aset dulu kalau ada ya, supaya aset ini selama perkara belum selesai tidak boleh dijual berikan, tidak boleh dialihkan ke siapapun gitu, sehingga ini nanti bisa menjadi pengembalian kerugian terhadap yang dirugikan. Oke. Gitu. Nah, terus ini yang membuat saya harus buka kacamata ini gini, Bang. Saya minum dulu, Bang. Iya, silakan. Ini karena kasusnya berat. Ada resiko kan buat kita juga. Iya, ada resiko ya. Karena ada influencer yang udah ditangkap. Gini, Bang. Ini afiliatornya kebanyakan anak muda, Bang. Anak muda. Seusia saya lah gitu. Mungkin di bawah saya dikit. Saya 33, masih muda lah kan. Iya, masih sangat muda itu. Saya capek-capek gitu kan berkontribusi buat negara, buat masyarakat, berorganisasi gitu dan sebagainya. Jadi sangat sedih gitu ngeliat anak muda ada yang seperti sekarang, seperti ini gitu. Nah, apalagi Bang, kan Abang juga seorang yang dermawan, saya tahu suka bantu gereja gitu kan. Saya juga memang ada yayasan kan untuk suka bantu bahkan animal aja ya, hewan aja kita bantu gitu kan. Nah, ini pun sama Bang melakukan si afiliator ini. Dengan kesultanannya. Bagi-bagi Bang, banyak banget. Wah, sedekah sana sini bla bla bla. Wah, pokoknya luar biasa lah. Nah, ini mah di luar konteks pidana, nah ini hukum sosial. Hukum sosial. Ya. Menurut Abang nih gimana sih Bang fenomena ini Bang di negeri ini Bang gitu, anak muda Bang gitu. Iya. Menurut Abang gimana Bang? Ya, saya mah geram Bang. Di zaman yang serba luar biasa lah ya. Bagaimana orang bisa berbagi ya? Ya pada dasarnya sih kalau kita berbagi pada orang itu kan hal yang baik ya. Hal yang baik. Tapi kalau ternyata di belakangnya ada hal-hal yang tidak baik ya kan, ya itu bisa menjadi tidak baik juga. Ternyata uang tersebut sebut saja uang dari hasil kejahatan, anggap aja dugaan tindak penipuan ya, kemudian uang tersebut disumbangkan atau dibagi dengan percuma, itu juga kan sama dengan pencucian uang.
Oh, pencucian uang itu ya. Iya, itu juga sama dengan pencucian uang. Artinya Apalagi kalau diputar di bisnis lain juga pencucian uang. bisa pencucian uang. Kan dia kembalinya dalam bentuk apa? Ya kembalinya dalam bentuk popularitas, kepercayaan kepada dia semakin tinggi. Ya kan uang itu kan lari dalam bentuk sumbangan, kemudian akhirnya dicuci bersih menjadi dalam bentuk popularitas dirinya. Gitu. Ini yang berbahaya sekali ya. Bahkan kalau dia apa istilahnya bisa juga nanti selain pencucian uang, kalau ada pegawai negeri lagi terlibat di situ bisa lagi kena lagi undang-undang korupsi lagi kan. Iya. Jadi memang sebaiknya pemberian itu memang ada asas di dalam kehidupan, mungkin kehidupan agama, ketika memberi tidak memberi tangan kiri, kalau nggak salah tangan kanan jangan melihat gitu ya. Iya, Ya kan? Harus melihat. Tapi juga ada asas juga. Pemberian yang ikhlas juga harus dilakukan secara terang benderang. Terang benderang, benar. Ya kan artinya apa? Tidak ada yang disembunyikan, asal usulnya dari mana, uangnya benarkah uang siapa kan gitu ya. Itu juga penting. Gitu supaya apa yang diberikan kepada masyarakat itu betul-betul adalah uang yang istilahnya uang yang halal bersih, lah gitu, yang bersih. halal. Sehingga masyarakat yang menerimanya juga menjadi berkah juga bagi dirinya. Kalau kita dikasih uang misalkan 1 miliar ya kan, dikasih bisa saja nanti jadi sakit penyakit bagi penerimanya. Iya. Gitu. Karena uangnya nggak Iya, jelas uangnya itu. tidak jelas. Kita juga patut bertanya. Iya. Ini dalam rangka apa dan sebagainya. Kalau dia sudah menjelaskan, ya ini saya sumbang seperti ini ya kita selamat lah ya. Tapi kalau kita nggak sempat bertanya asal terima aja, ini bahaya gitu. Iya, Di dalam keadaan yang saat ini orang memberi kepada kita tetap kita harus bertanya. Bukan berarti kita curiga dulu kepada si itu enggak ya, tapi tetap kita bertanya lah ya. Ini dalam rangka Untuk apa? kepentingan semua pihak, benar. Ya, untuk kepentingan semua pihak gitu. Nah, itu kan ada afiliator juga yang mengatakan saya kan bisnisnya bukan di situ aja gitu. Ya. Nah, ya bisa jadi kan uang yang dapat dari situ diputar di bisnis-bisnis lain. Ya. Itu juga bisa kena dong bisnis-bisnis dia. Misalnya udah berbadan hukum, Bisa juga. ya kan? Dia masuk ada nama dia di PT itu misalnya. Ya. Aliran investasinya dari dia. Betul. Itu bisa semua kena berarti. Bisa. Kalau uang Terlibat. itu betul dari uang yang tidak sah tadi itu ya. Bisa terlibat TPPU gitu. Sampai PT-PT anak-anak perusahaannya juga. Sampai PT anak perusahaan. Dan Makanya, pengelola PT-nya juga berarti. sebagai apa istilahnya influencer juga harus waspada kan. Waspada ya. Tadi juga ada yang menyebarkan dokumen di IG ya. Saya dugaannya itu dalam hal dia mengambil akses kan, itu pencemaran nama baik kan. Gitu, membuka data pribadi yang sebelumnya tidak boleh dibuka, dia buka tanpa izin daripada si pemiliknya. Itu ada illegal access juga itu. Iya, dia kenanya di situ. Kemungkinan kena di situ pasalnya. Mungkin juga ada pasal pencemaran nama baik juga ya kan. Tetap kita harus waspada lah. Jangan sampai kita tadinya niatnya baik ya kan, justru malah kita terjerumus. Betul. Malah jadi kita yang apalagi saya ingatkan undang-undang ITE lebih tajam daripada pedang. Betul. Makanya kita nggak nyebutin nama orang di sini. Tidak boleh. Nama perusahaan karena udah nyebar itu. Dan itu kita hanya diduga ya kan, binomo. Kita nggak tetap ada praduga tak bersalah itu ya. Iya, betul. Iya kan? Meskipun tadi kita juga sempat ini ada yang apa user binomo juga ya. Iya, sempat juga ada yang dapat profit kan. Profit. Tapi dalam kualitas menggunakan menyimpan dana yang kecil kan. Dana kecil, iya. Ya nggak mungkin 100% dibuat 100%. rugi sih ya. Pasti ada yang menang kan ini. Cuma ya lebih banyak yang ruginya apa yang menangnya gitu kan. Oke Bang, berarti di perdatanya bisa juga maju, pidananya tetap juga sangat kuat gitu ya. Nah kalau ini satu pertanyaan lagi, dari sisi afiliator, mereka juga kan punya hak untuk membela dirinya di depan hukum dan punya hak juga didampingi secara hukum. Ya kan? Nah, kalau misalnya dari sisi afiliator, apa yang bisa diupayakan afiliator ini nih dengan di lapangan udah terjadi kisruh sebenarnya gitu. Tapi afiliator kan punya hak membela diri gitu. Itu apa yang bisa dilakukan si afiliator, Bang? Tetap juga saya sarankan dia didampingi penasihat hukum, tentu ya. Dan kalau dia kental banget membantu
atau turut serta di dalam tindak pidana memang agak sulit ya. Agak sulit ya. Tapi apa yang bisa dilakukan, segeralah dia melakukan klarifikasi. Ya, klarifikasi. Ada hal yang harus minta ampun, minta maaf, lakukanlah kepada publik ya. Segera lakukan itu gitu. Ini malah membela diri terus malah cengengesan. Ini yang bahayanya kan gitu. Kita semakin cengengesan semakin dekat dengan penjara nanti. Itu bahaya. Iya. Bang Musa ini kalau statement ini didengar loh sama bapak-bapak polisi. Iya. Bahaya ini. Bahaya. Segeralah kita minta maaf, minta ampun. Iya. Ya, karena yang ya dan jangan lakukan lagi. Jangan lakukan lagi. Nah, gitu. Kalau mau lakukan kegiatan yang hampir sama ya cek recheck, berhati-hati kan. Betul. Cek recheck dulu. Ya sebenarnya kantor hukum PDI juga kan kita berdiri di tengah ya Bang. Iya. Walaupun ada korban yang sudah komunikasi, kita masih tetap ingin kajian hukumnya diedukasi ke masyarakat lewat podcast ini. Nah kedepannya kita nanti akan seperti apa ya tentu kita akan mendampingi yang angkat kuasa kepada kita ya. Iya. Nah tentunya ini bisa jadi edukasi juga bukan hanya untuk para korban, untuk afiliator juga, biar ketika masih muda nih ada aktivitas bisnis itu harus sadar hukum. Ya. Apa tiga prinsip Bang Musa itu? Apa Bang? Taat asas, taat etika, dan taat hukum itu sendiri. Nah ini yang sering anak-anak muda lewatin. Bahkan saya kemarin kan saya diambil hak cipta saya kan, hak merek dan sebagainya, masih berjuang di pengadilan karena nggak sadar hukum. Nah anak muda ini banyaknya begitu, yang penting pengen sukses kaya, terus head on, nggak ngerti hukum, akhirnya udah kejadian harusnya bisa mencegah ya Bang. Ini juga edukasi buat afiliator, manusia anak muda gitu. Berarti tadi dari segi afiliator segeralah ya Bang ya, segeralah untuk memohon maaf ya kan, cek recheck lagi usahanya ya kan, dan langsung bawa penasihat hukum gitu ya. Dan jangan lakukan lagi kan, itu utamanya ya, jangan lakukan lagi. Pada stop sih kalau saya lihat di Instagram mereka. Udah jarang udah stop. Apalagi kalau sudah dengar dari statement kita ini kan. Oh iya, aduh. Kalau masih melanjut lagi ya. Aduh. Ya itu silakan. Bang Musa ini didengar loh, se-Indonesia loh. Jangan. Iya, karena saya sudah di Polda Aceh, ya kan, di Sulawesi Tengah. Dan selalu jadi saksi ahli oleh kepolisian. Perkara-perkara yang fenomenal. Saksi ahli pidana yang fenomenal. Khususnya di ITE lagi ya. ITE lagi banyak ujaran kebencian dan banyak lah. Macam-macam. Nah. Oke Bang, terakhir ini saya mau minta Abang untuk kasih pesan-pesan untuk anak muda khususnya, secara umumnya masyarakat luas tentang fenomena inilah. Silakan Bang. Ya, buat semua masyarakat Indonesia dan juga utamanya anak-anak muda, tetap kita bekerja ya. Namun kita harus belajar hukum ya. Supaya apa? Karena negara kita ini negara hukum, supaya ketika kita belajar hukum, di tangan kanan kita ada kebijaksanaan. Di tangan kiri kita ada keadilan. Ketika kita punya keadilan, punya kebijaksanaan, saya yakin kita selamat dalam melakukan upaya apapun termasuk bisnis. Ya, jadi ketika kita taat hukum, kita aman, kita selamat. Hukum ya aman, ya selamat sebenarnya ya. Iya. Nah, terus bagaimana tindakan konkretnya? Yuk belajar hukum. Belajar hukum bisa saja secara formal ngambil sarjana hukum, bisa juga secara otodidak belajar dari seminar, lokakarya mengenai hukum, atau baca sendiri peraturan perundang-undangan, diskusi dengan teman-teman yang memiliki latar belakang hukum, itu juga pendidikan ya. Betul. Itu juga. Jadi semua kita harus belajar hukum. Semua kita harus taat asas, taat etika, dan taat hukum. Betul. Taat asas itu apa? Ya asas negara kita Pancasila ya, kita harus taati. Kemudian etika kita, etika kehidupan bermasyarakat, termasuk etika menggunakan media sosial, bisnis dan sebagainya itu ada. Kemudian juga taat hukum ya tentu peraturan perundang-undangan itu sendiri. Yang di sana sini banyak sekali yang bisa menjerat kita, ya kan? Semua kita bisa berpotensi masuk penjara nih kalau kita nggak paham hukum. Benar. Ya kan? Oleh karenanya kita harus paham hukum. Itu saja pesan saya. Siap.
Oke, luar biasa sekali pesannya, sangat menusuk ke dalam. Ini luar biasa podcast hari ini, dan saya terima kasih sekali lagi kepada Bang Musa sudah Sama-sama. menjadi bintang tamu luar biasa. Iya, terima kasih. Kita nanti bakal lanjut di episode-episode lain, Iya. tentunya di podcast gue. Makasih Bang. Sip, masih. Oke.